Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, seluruh kader dan pengurus PUI dimanapun berada, kali ini kita berjumpa dengan tokoh kita, tokoh nasional, yakni beliau adalah Ki Haji Nur Ihsan Zaidi MM. Selamat malam Pak Kiai. Para pemirsa dan pengurus anggota PUI. Nah, Pak Kiai, ini kita ingin tahu betul ya, tentu dengan keterpilihan Kiai sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, itu pasti punya track record. Kita ingin tahu sejak kapan sih Pak Kiai ini aktif di PUI gitu. Dan yang kita tahu tokoh-tokoh PUI itu adalah orang-orang yang memang dididik sebagai pejuang dari kecil. Terima kasih Dr. Kana, atau lebih akrab kita sering menyebutnya Kang Kana. Beliau ini tokoh muda juga nih, tokoh nasional, tokoh muda, masih muda sudah menjadi sekjen, ya. Sekjen DPP PUI, luar biasa. Jadi dari pertanyaan tadi, sejak kapan aktif di PUI, ya kan? Kalau aktif ya secara struktur, jadi ada aktif tahu PUI itu ya karena orang tua saya PUI, jadi sejak kecil saya tuh suka dibawa sama orang tua keliling. Karena orang tua saya lama menjadi sekjen PUI, kurang lebih 19 tahun lah. Jadi sekjen PUI, almarhum Kiai Haji Zainuddin Qori. Jadi dia terbiasa anak-anaknya itu sejak kecil suka dibawa-bawa. Keliling daerah, kunjungan daerah. Tetapi secara sadar, secara sadar saya ini aktif di PUI sejak pelajar. Ya, pelajar SMP ya sudah aktif di PUI. Bahkan tahun 89 muktamar PUI di Cempaka Putih di gedung PHI Asrama Haji. Saya hadir sebagai membantu panitia tahun 89. Itu usia saya masih kelas 1 SMA, SMP atau kelas SMA gitu. Jadi sudah sadar bahwa kita itu aktif di PUI. Gitu. Oh iya, luar biasa ini. Terus berlanjut sebagai kepengurusan pemuda PUI, terus masuk dalam organisasi induk, berbagai jabatan yang tentu diamanahi. Jabatan ini kan kita nggak boleh minta, tapi ketika kita diberi amanah, ya kita berupaya melaksanakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya pernah menjadi wakil sekjen, pernah menjadi sekretaris Majelis Syuro, ketua DPP bidang aset, dan saat ini menjadi ketua Dewan Pertimbangan Pusat PUI yang diberikan amanah kepada saya tentunya. Nah gini Pak Kiai, kita ini akan fokus pada tema besar kita itu terkait dengan sistem Majelis Syuro PUI. Nah ini yang mendesak untuk kita pertanyakan ke beliau itu sejak kapan sistem ini berlaku di PUI? Kita sebelum berbicara sejak kapan sistem Majelis Syuro itu berlaku, kita berbicara dulu. Nah, sebelumnya sistem kepemimpinan di PUI itu yang bagaimana? Gitu kan? Barangkali dari situ ya. Jadi seingat saya tentunya bahwa sistem kepemimpinan PUI itu dulu ini dipilih di muktamar. Kalau pada jajaran tingkat pusat dipilih di muktamar, tentunya yang hadir di muktamar adalah perwakilan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Pengurus Daerah. Beliaulah yang mewakili tersebut, yang tentunya memilih kepengurusan tingkat pusat. Ya kan? Jadi lembaga tertinggi itu dipilih di muktamar kalau tingkat pusat. Kalau lembaga tertinggi di tingkat wilayah, lembaga di tingkat wilayah itu dipilih di musyawarah wilayah. Kemudian dulu namanya ada PBPUI. Jadi sebelum 2004, kita bicara ya. Sebelum 2004 sampai terus ke sana, itu lembaga tertinggi PUI itu sistem kepengurusan PUI itu, perhimpunan PUI itu ada namanya PBPUI.
pengurus besar PUI namanya. Ya, ya. Kemudian ada Dewan Pembina. Ya. Nah, kemudian di tahun 2004 Ya. mulai ada perubahan nih. Ya. Di tahun 2004 ada perubahan, namanya bukan lagi PBPUI, tetapi PPPUI, Pimpinan Pusat PUI. Oh. Kemudian ada Dewan Pembina PUI, Ya. ada Dewan Penasehat PUI. Ya. Gitu. Waktu 2004 Ketua Umum PPPUI itu Kiai Haji Ahmad Heriawan, Ya. dan Ketua Dewan Pembinanya Kiai Haji Ahmad Rifai, dan Ketua Dewan Penasihatnya Kiai Haji Khalid Padullah. Ya. Itu pada tahun 2004. Nah, kemudian pada muktamar di tahun 2009 ini baru terjadi perubahan sistem kepemimpinan PUI. Ya. Di tahun 2009 ini muktamar di Katulistiwa, Ya. ya, muktamirin ini ingin merubah sistem kepemimpinan PUI, ya, yang tadinya musyawarah tertinggi itu, ya, lembaga tertinggi itu di muktamar. Kemudian muktamirin merubah dan memutuskan pada saat itu adanya majelis syuro. Majelis syuro. Nah, adanya majelis syuro. Iya, iya. Ya, adanya majelis syuro. Nah, majelis syuro kita yakini bahwa dalam terminologi di PUI bahwa majelis syuro ini kan ahlul halli wal aqdi. Ya. Ya kan? Jadi wakil-wakil kader dan pengurus yang menjadi anggota majelis syuro. Ya. Tetapi karena untuk pertama kali di tahun 2009 itu dipilih di muktamar. Jadi anggota majelis syuro dan ketua majelis syuro pada pertama kali saat itu berubahnya sistem kepemimpinan PUI itu dipilih di muktamar. Ya, ya. Gitu kan. Nah, baru setelah itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga tentunya berubah. Maka setelah 2009 keanggotaan majelis syuro ini tidak lagi dipilih di muktamar, tetapi dipilih oleh apa yang namanya lembaga pemilihan raya. Ya, Bapira. Lembaganya Badan Pemilihan Raya, Bapiranya, Pemilihan Raya. Jadi badan pemilihan raya ini ditunjuk oleh majelis syuro, musyawarah majelis syuro. Siapa ketuanya? Nah, kemudian pemilihan raya ini akan memilih anggota majelis syuro. Gitu. Ini di tahun 2014. Ya kan, pertama kali dilakukan pemilihan raya. Karena waktu pertama kali anggota majelis syuro itu dipilih di muktamar. Nah, setelah 4 tahun 5 tahun kemudian, maka anggota majelis syuro tentu tidak lagi dipilih di muktamar, tetapi dipilih apa yang disebut dengan pemilihan raya. Pemilunya lah kalau kita. Nah, pemilihan raya. Nah, pemilihan raya ini akan memilih wakil-wakil yang akan mewakili sebagai anggota majelis syuro, yang mewakili daerah-daerah. Jadi kita sebut ada dapil-dapil, zona zona Jawa Barat itu biasanya yang sudah ini dibagi menjadi dua zona, ya kan. Nah, calon-calon anggota majelis syuro ini tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang begitu ketat. Itu kan tidak sembarang orang. Tentunya track record di kepengurusan, pengalaman kepengurusannya sudah berapa tahun dan lain sebagainya. Artinya bahwa orang-orang yang mewakili kader dan pengurus PUI inilah yang akan menentukan sesuatu keputusan penting di perhimpunan ini. Jadi memang harus benar-benar orang-orang pilihan tentunya. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terus gini Pak Kiai. Dari perubahan sistem kepemimpinan sebelumnya, katakanlah sebelum 2004, kemudian masuk ke 2029 ya, sampai kepada 2014. Kira-kira latar belakang perubahan itu seperti apa? Ya, kita kan melihat begini, kita mengkaji di PUI bahwa berkali-kali kita melakukan muktamar, pemilihan kepemimpinan dan lain sebagainya, plus minus lah, ya kan. Tetapi hasil kajian kita bahwa
barangkali sistem Majlis Syuro inilah yang memang pas. Ya. Karena kalau kita melihat bahwa dalam sistem Majlis Syuro ini, yang pertama, ya, kalau kita lihat kelebihannya adalah bahwa partisipasi kader itu tinggi, Iya, iya. kuat. Nah, kalau dalam muktamar itu kan memilih kepemimpinan di tingkat pusat ya, itu kan perwakilan-perwakilan DPD dan perwakilan-perwakilan DPW Terbatas. yang memilih calon pemimpin, memilih ketua umum, bahkan hanya memilih ketua umum saja, Iya. ya kan, di tingkat pusat. Nah, kalau yang sekarang dengan sistem Majlis Syuro ini, bahwa para kader, pengurus, baik pengurus induk maupun pengurus badan-badan otonom, ini punya hak memilih dan berpartisipasi memilih wakil-wakilnya untuk menjadi anggota Majlis Syuro yang akan menentukan keputusan perhimpunan tertinggi. Gitu. Jadi partisipasinya dari bawah betul-betul, gitu kan? Seperti itu kira-kira. Kemudian selanjutnya bisa juga, yang kedua adalah tentu ini bisa meningkatkan kualitas pimpinan. Harapan kita ya. Ya, harapan kita bisa meningkatkan kualitas pimpinan yang tentunya akan berefek kepada kualitas keputusan. Karena apa? Karena anggota Majlis Syuro ini sebagai ahlul halli wal aqdi di PUI ini benar-benar orang-orang yang mewakili kader dan pengurus PUI dengan syarat yang begitu ketat. Dan karena ini akan menentukan keputusan-keputusan penting dalam perhimpunan, gitu. Ya kan? Dengan kualitas pemimpin tentu berharap akan menentukan efek kualitas keputusan juga. Nah, yang terakhir juga barangkali ini juga tidak kalah lebih penting, ini mengurangi konflik-konflik yang biasanya kan rame di muktamar, di konferensi besar, di musyawarah nasional, rame, ya. Nah, tetapi kita sekarang cukup di pemilihan Majlis Syuro, nanti anggota Majlis Syuro itulah yang akan menentukan keputusan-keputusan selanjutnya. Terus gini Pak Kiai, kira-kira gimana? kita yakin bahwa keputusan terbaik ini adalah sebagai bentuk ijtihad PUI. Betul. Nah, apa kira-kira yang menjadi titik temu antara, misalnya kalau di Pancasila itu kan ada kerakyatan, ada yang di sila keempat itu. Nah, itu kira-kira menurut Kiai seperti apa konteks kita memilih kader-kader terbaik di Majlis Syuro ini? Nah, kalau dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, saya pikir sistem Majlis Syuro ini udah pas dengan Pancasila. Tentunya di sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, permusyawaratan perwakilan ini jadi wakil-wakil dari para kader-kader PUI ya, yang nanti akan bermusyawarah ya, menentukan keputusan-keputusan perhimpunan di PUI. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi artinya para pemirsa, dengan keterpilihan anggota Majlis Syuro lewat Pemira ini, kita akan melahirkan tokoh-tokoh ideal seperti itu. Harapannya seperti itu. Seperti itu, gitu kan? Karena ini di level pusat kita harus memikirkan ide-ide besar PUI, juga keputusan-keputusan besar. Ya, betul. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya, Kiai, harapan Kiai ke depan dengan sistem Majlis Syuro ini, kira-kira apa dampak penting bagi PUI? Karena kita tentu punya diferensiasi pembeda dengan ormas-ormas yang lain. Kira-kira tanggapannya seperti apa? Jadi dampak penting ini. Jadi kan kita mau berbicara pada sistem kepemimpinan PUI dulu. Ya kan? Jadi saya akan menjelaskan dulu Majlis Syuro ini. Jadi Majlis Syuro ini kalau dalam anggaran dasar ini adalah jenjang struktur perhimpunan tertinggi. Ya.
Majelis Syuro jenjang struktur perhimpunan tertinggi. Kemudian juga Majelis Syuro juga sebagai lembaga tertinggi dalam susunan kepemimpinan di PUI. Ya. Ya kan? Nah, setelah itu ada namanya pimpinan pusat. Ya. Ya. Pimpinan pusat itu terdiri dari Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat. Jadi pimpinan pusat itu dua, Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat. Nah, kemudian ada namanya pendamping perhimpunan, ya Majelis Masyayikh. Ya. Ya, diketuai ketua Majelis Masyayikh ini. Di lembaga Majelis Masyayikh ini produk-produk fatwa. Ya. Ya, terutama fatwa tentang keagamaan. Yang mengawal juga terkait hukum syariah keagamaan di PUI tentunya. Ya pasti harus ada yang mengawal karena kita kan organisasi Islam. Ya, tentunya. Nah, kemudian tentu ini memudahkan dalam kontrol sistem organisasi. Iya. Nah, ini dalam kontrol sistem organisasi, karena dalam musyawarah Majelis Syuro ini juga bukan hanya jadi di antara tugas Majelis Syuro dalam musyawarah pertama itu adalah memilih wakil-wakil Majelis Syuro. Wakil-wakil ketua Majelis Syuro, di samping memilih ketua Majelis Syuro, memilih wakil-wakil ketua Majelis Syuro, sekretaris Majelis Syuro, kemudian ketua Majelis Masyayikh, kemudian pimpinan pusat. Pimpinan pusat ini yang dipilih oleh Majelis Syuro ini yang disepakati adalah ketua Dewan Pertimbangan Pusat, saya, kemudian ada ketua umum Dewan Pengurus Pusat, ada Kang Rezal Arifin, ada Sekjen DPP tentunya Kang Kana, ada bendahara, ya kan. Nah, ini yang dipilih oleh Majelis Syuro. Kemudian juga putusan-putusan perhimpunan. Nah, ada pedoman dasar. Pedoman dasar selain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PUI, ada namanya pedoman dasar. Ya, juga melahirkan pedoman dasar. Ya, kemudian juga Majelis Syuro juga mengawal. Nah, ini kontrol organisasi. Karena dia dipilih oleh wakil-wakil di daerah, di dalam zona-zona di daerah-daerah dan wilayah-wilayah, maka anggota Majelis Syuro itu nanti bertugas diantaranya mengontrol zona pemilihannya. Itu punya tugas. Apakah zona pemilihannya secara organisasi aktif atau enggak? Membina, memajukan. Ya, bagaimana memajukan PUI di daerah-daerah tempat dia mewakili daerah tersebut. Itu di samping mengontrol secara struktur, misalkan DPP, badan-badan otonom, lembaga-lembaga di tingkat pusat dan lain sebagainya. Jadi lebih memudahkan, saya pikir seperti itu. Oke. Baik Pak Kiai, karena keterbatasan waktu dan pemirsa, terima kasih atas kehadiran di sama-sama studio ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.